Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Pak Ngah. Di pertemuan kita kali ini kita ingin berbicara tentang pentingnya mendengar dan membaca. Saudara-saudara, sering dalam menanggapi sesuatu atau dalam memahami sesuatu sering terjadi kesalahpahaman. Beberapa menit yang lalu saya berkomunikasi dengan mahasiswa melalui WA. Saya kirimkan semacam instruksi untuk mengerjakan tugas kuliah. Saya buat rekaman suara, kemudian saya buat juga tulisan. Tetapi begitu saya kirim rekaman suaranya tentang apa yang mesti dikerjakan, ternyata ada mahasiswa yang menanggapinya dengan memanggil sebutan saya ini ibu. Padahal jelas saya mengatakan nama saya Mukhyar Bukhari, kemudian juga jelas rekaman saya, suara laki-laki. Kemudian jelas juga instruksi apa saja yang mesti dilakukan. Tetapi terjadi respons yang cenderung miskomunikasi. Nah, sebenarnya itu bukan mahasiswanya yang tidak paham atau mahasiswanya yang tidak mengerti, bukan. Tetapi karena mahasiswanya tidak mendengar secara utuh. Nah, itulah sebabnya untuk bisa paham itu mesti setidak-tidaknya ada 2 tahapan saja. Yang pertama, listening. Dengarkan, listening. Dengarkan dengan seksama, dicermati dengan seksama, dengarkan secara sistematis, berurutan. Setelah itu baru reading, baru baca. Ada yang mendengarkan, baca. Apa instruksinya tadi gitu. Setelah itu baru understanding, memahami. Jadi listening dulu, reading, kemudian baru understanding, baru understand, baru dipahami. Setelah itu baru writing, baru ditulis. Nah, ketika di WA, kenapa terjadi tumpang tindih informasi? Karena selalu mengedepankan writing. Writing dulu, tidak listening, tidak reading. Apalagi understand. Nah, jadi mestinya dengar dulu, listening dulu, reading dulu, understand, paham, baru tulis. Nah, itulah contoh yang ada contoh hebat yang dicontohkan kepada kita ketika Rasulullah SAW pertama sekali menerima wahyu di Gua Hira. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, itu kan Jibril mengatakan, Iqra, baca. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Nah, lalu Jibril memperdengarkan ayat Allah itu kepada Nabi Muhammad. Jadi diperdengarkan, dibacakan oleh Jibril, diperdengarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, didengar oleh Nabi Muhammad dengan seksama. Baru Nabi Muhammad bisa menangkap apa wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Jibril. Bukan tiba-tiba Al-Quran ditulis. Tetapi prosesnya begitu didengar, dibaca, dihafal oleh para sahabat, baru dipahami, baru kemudian ditulis. Tidak mendahulukan tulisan. Nah, jadi bagi seorang guru perlu sekali memiliki kemampuan mendengar, membaca, memahami, baru menuliskan. Bayangkan kalau misalnya murid melaporkan sesuatu, belum selesai dia berbicara, guru sudah memotong pembicaraannya. Itu kan tidak utuh. Jadi biarkan utuh dulu, dengarkan dengan baik, lalu dibaca, lalu dipahami, baru ditulis. Nah, itulah 4 poin penting kalau kita ingin
menuliskan sesuatu dengan pemahaman yang benar. Saya ulangi lagi, dengarkan dengan baik, kemudian dibaca dengan seksama, dipahami dengan utuh, baru dituliskan. Baik, saudara-saudara, demikian pertemuan singkat kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi lain di channel YouTube Tangah Riau. Satu lagi, jangan lupa tolong bantu untuk menghidupkan channel ini dengan memberikan like, kemudian subscribe, dan kalau perlu mohon di-share. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam Tangah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.